Ya, selamat berjumpa Bapak Ibu saudara semuanya dalam program Sahabat Orang Sakit bersama saya Jarod Wijenarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Apa itu SOS atau Sahabat Orang Sakit? Saya akan berikan trailernya karena dari trailer ini nanti ada media yang bisa dilihat ya. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itu tadi trailer dari SOS atau Sahabat Orang Sakit. Nah, SOS Sahabat Orang Sakit ini bersama Keluarga Indonesia Bahagia, komunitas yang saya pimpin. Kami bekerja sama ya, mengadakan tayangan atau program. Programnya yaitu memberikan tempat bagi mereka yang sudah mengalami kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Ada yang sembuh secara mukjizat, ada yang sembuhnya ya memang dengan perawatan, dengan pengobatan, tapi jalan-jalan mendapatkan pengobatan atau biayanya, atau donor organnya, itu semuanya bercerita mengenai mukjizat juga. Jadi dalam arti sisi yang berbeda-beda. Yang pasti mengenai kesaksian dari mereka-mereka yang bergumul, berjuang di dalam menghadapi penyakit. Ya, nah hari ini kita ada tamu, ya, namanya Maria. Nah, siapa dia atau bagaimana pergumulannya? Itulah yang akan kita tampilkan pada hari ini. Ya, ya, selamat pagi, karena kita rekamannya pagi, ditayangkannya malam. Selamat pagi, Maria. Selamat pagi, Pak Jarod. Selamat pagi, Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, ini Maria tinggalnya di mana nih? Kalau saya sebenarnya dari Lampung, Pak, tapi saat ini tinggalnya di Salatiga. Oke. Ya. Nah, untuk memperjelas pemirsa supaya bisa melihat ceritanya lebih lengkap, juga visualnya lebih bagus, saya akan tampilkan gambar-gambar yang saya terima sambil saya bertanya ke Maria, ya. Oke, sebentar. Nah, ini kan saya menerima gambar-gambar ini, menurut saya, wow, saya baru lihat kayak begini nih, gitu ya. Tapi menurut saya wow gitu ya. Oke, nah jadi saya akan tanya-tanya Maria nih ya. Ini yang gambar yang pertama yang saya tampilkan ini Maria sedang berbaring di rumah sakit dengan matanya yang diplester, diperban salah satu. Nah, boleh diceritakan sebenarnya Maria itu mengalami penyakit apa sih? Iya, saya mengalami penyakit namanya keren, tapi susah obatnya. Stephen Johnson Syndrome stadium 4 dengan kebutaan. Jadi maaf Pak Jarod kalau misalnya wajah saya tidak jelas, ini kebetulan saya di rumah sendiri. Jadi untuk mengatur kamera saya nggak ngerti karena nggak kelihatan sama sekali. Oke. Ya, mereka biar lihat fotonya aja. Wah, ini bukan, jadi ini Maria Stephen Johnson. Ini Stephen Johnson bukan nama marga ini ya. Bukan. Nama keren tapi susah obatnya. Oke. Nah, ini dulu awal gejalanya gimana tuh awal mulanya itu? Saya pertama kali itu kena radang tenggorokan biasa, short throat biasa, tapi panas badan saya 44,4 derajat. Jadi posisinya 44,4 derajat. Saya berobat ke dokter, kemudian dokter kasih saya 3 macam obat. Awal mulanya cuma itu aja Pak Jarod. Jadi 44,4 derajat saya diberi obat 3 macam. Amoxicillin, paracetamol dengan Polarin.
Jadi ini kan Kemudian bukan dari kecil ngalami hal ini, enggak kan ya? enggak, Pastor. Kira-kira saya kena itu tanggal 19 Februari 2019. Di usia? 30, sekarang saya 33, 32, 31. Ya. Jadi bukan dari kecil sakit panas. Jadi demam karena panas tinggi menyerang mata atau memang dari sakit mata itu terjadi demam? Cuma demam aja. Tadinya dari radang tenggorokan, radang tenggorokan, yang ke mata aja enggak. Jadi mata saya enggak kenapa-napa. Jadi radang tenggorokan, demam tinggi. Setelah minum obat, mata saya baru membengkak, mulut saya membengkak, badan saya terbakar. Itu setelah saya minum obat. Oh, oke, coba saya kan ada foto lagi pakai hidungnya dikasih selang, matanya juga kelihatan seperti ini, tapi yang dibilang tubuhnya terbakar tadi, nah saya tadi sempat bingung nih. Ini kenapa ini? Kan matanya yang sakit, tapi kok wajahnya sampai kulitnya mengelupas itu karena terbakar tadi ya? Iya, betul, Pak. Terbakar. Jadi satu badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai paru-paru saya, sampai tenggorokan, dan paling parah mata. Jadi mata saya korneanya terbakar beserta wadah air mata. Jadi sekarang yaitu saya nggak punya air mata. Menjadi kering dong matanya ya? Iya, mata kering, kornea habis, jadi bubur karena terbakar. Ya, luar biasa. 4 derajat. Nah, itu makanya saya sebenarnya itu karena penyakit Stephen Johnson ini yang membuat terbakar, atau karena salah obat lalu menjadi badannya terbakar dan menyerang mata? Jadi kalau menurut dokter, penjelasan dari dokter di SGH, penjelasannya begini. Saya panas badan 44,4 derajat, kemudian diberikan obat. Obat ini malah menyerang sel darah putih saya. Jadi ternyata diperkirakan dokter ketika panas demam saya 44,4 itu sel darah putih saya satu badan itu meradang. Jadi sel darah putih saya meradang dan bahasa awamnya dari dokter, sel darah putih tidak mau menerima obat, menolak obat dan membakar seluruh jaringan tubuh saya. Jadi selaput tubuh saya itu terbakar. Begitu Pak Jarot. Iya, makanya saya tadi waktu terima gambarnya ini, kan sakitnya mata. Kenapa badannya? Jadi selain muka yang terbakar juga, ini saya tampilkan sekarang nih punggungnya nih yang sampai ngelupas begini. Iya. Ini kulitnya mengelupas kan? Iya, mengelupas Pak Jarot. Mengelupas sampai kaki, kuku-kuku saya lepas semua. Widuh, nggak bisa pakai baju dong, lengket dong bajunya ke badan. Nggak bisa. Saya selama 3 bulan itu diperban. Jadi perban setiap hari dari mulai dari leher sampai kaki itu semua diperban. Bahkan area kemaluan saya juga diperban karena semua terbakar. Setiap hari jam 8 pagi itu suster membuka perban saya. Jadi daging, darah, kulit itu nempel semua di perban. Sakitnya luar biasa. Wow. Selama 3 bulan. Wow. Itu mah luar biasa sekali penderitaannya, karena nggak kebayang bagaimana, terus terang saya nggak kebayang bagaimana rasanya punya badan kulitnya mengelupas semua seperti ini gitu ya. Dan maaf kalau misalnya diperban seluruh badan itu kan jadi kayak kayak pocong ya. Jadi ya kayak pocong, kayak mumi ya. Saya kayak mumi, nggak bisa apa-apa saya Pak. Saya cuma bisa tidur pun nggak bisa karena ya kayak mumi. Saya nggak bisa tidur, buat darah itu keluar melalui paru-paru. Jadi karena pantat saya kan juga terbakar, jadi
sulit, semua serba. Waktu itu horor buat saya, itu betul-betul horor. Hidup saya di titik terendah itu waktu itu. Wah, oke. Sebentar, saya ganti channel internet dulu karena kok saya putus-putus, nggak tahu saya atau Maria, tapi biar aman saya yang ganti channel internet ya. Sebentar, 1-2 beberapa detik saja, udah pasti udah beres. Oke, sudah, saya hotspot dari saya sendiri. Ya. Oke. Nah, jadi oke, sebentar, saya lanjutkan fotonya biar lebih mudah untuk dilihat ya. Nah, iya, Pak. oke, nah terus ketika mengalami sakit itu diobatinya di mana? Saya waktu itu diobati di SGH Singapura General Hospital. Oh, dari awal langsung dibawa ke sana? Saya kan kebetulan, ceritanya panjang Pak Jarod. Jadi gimana? saya kebetulan bekerja di Singapura. Kemudian pada saat bekerja saya sakit demam itu dan saya berobat di klinik health clinic center di Singapura. Saya diberi obat dan akhirnya saya kena Stephen Johnson. Akhirnya saya dibawa, pertama saya di Changi Hospital selama 6 hari. Tapi karena Changi tidak sanggup, ada alat endoskopi yang mereka nggak punya. Jadi saya harus dipindah ke SGH. Oke, oh jadi memang karena memang bekerja di Singapura ya, saya pikir misalnya di Lampung lalu dibawa ke sana, oh enggak, jadi memang pas bekerja Enggak, Pak. Saat bekerja di Singapura itulah terkena hal ini gitu ya. Oh oke. Iya Pak. Nah, terus kalau sakit di Singapura tuh kan saya dengar-dengar nih ya, dengar-dengar kalau orang Indonesia mau ke Singapura gitu, ya siapin aja lah 2,5 miliar gitu. Jadi saya aja mikir itu udah ya, kalau dulu sih saya nggak masalah gitu ya, dulu usaha saya maju, tapi saya tahun lalu kan bangkrut, jadi ya saya bangkrut membuat istilahnya pensiun tanpa tabungan, tanpa deposito ya, tapi dengan Tuhan pemeliharaannya berjalan terus. Cuma kalau misalnya sampai harus mengalami, mudah amit-amit ya jangan ya, dalam nama Tuhan Yesus jangan. Tapi uang sebesar itu saya pun terus terang kalau saat ini saya tidak mampu. Nah, gimana dengan Maria? Sama Pak, saya juga tidak mampu. Waktu itu saya ditaruh di ruang isolasi luka bakar, khusus satu ruangan saya sendiri, saya di ruangan khusus isolasi luka bakar, dan 1 hari kamar saya itu $1.000. Jadi 1 hari 10 juta. Wow. Posisinya saya 3 bulan ada di sana. Dan itu hanya kamar, belum di luar obat dan di luar operasi. Saya di Singapura 3 kali operasi. Jadi luar biasa. Tapi percaya nggak percaya nih Pak Jarod, ketika Mami turun ke kasir tanda tangan, Mami nggak keluar uang 1 perak pun, lunas. Waduh, sudah ada yang memberkati, mujizat terjadi. Jadi sakitnya nggak sembuh secara mujizat, tapi biayanya Tuhan yang melakukan mujizat lewat tangan orang lain ya. Waduh, itu luar biasa, mujizat besar karena jumlahnya juga besar. 3 bulan sakit di Singapura. Iya, kalau dipikir-pikir 3 bulan 1 hari 10 juta. Berarti kalau kita kalkulasi aja 3 bulan sudah hampir 1 M. Itu hanya kamar, belum yang lain-lain. Saya cuma bayar itu dari asuransi pekerjaan saya hanya 150 juta aja, Pak. Jadi begitu tanda tangan, waktu Mami bilang kita mau pulang ke Indo, Mami nggak ada uang. Saya bilang sama Mami, ya udah Mami turun aja mau gimana. Mami turun, lunas. Mami ke atas lagi sudah bawa obat banyak tas, itu isinya cuma obat. Dia bilang lunas Mar, Tuhan yang kasih. Wah itu udah, wah gila ya bisa lunas. Tapi ya itu luar biasa buat saya Pak. Wow. Luar biasa. Terus gimana ceritanya ketemu dengan SOS atau sahabat
orang sakit, karena emang SOS ini kan pelayanannya luar biasa ya, Pak Stefanus yang memimpin tim SOS khusus awalnya dari Singapura, lalu mulai di Jakarta, di Penang, Malaysia, sekarang di berbagai kota ada pelayanan dari SOS, sahabat orang sakit. Gimana ceritanya Maria bisa berjumpa dengan SOS atau Pak Stefanus? Pertama perjumpaan saya justru dengan Ko Andre. Oh, oke. Jadi pertama kali saya di Changi itu Ko Andre datang dengan posisi waktu itu kan saya sempat tidak bisa berbicara, Pak. Jadi karena tenggorokan saya dari paru-paru ke tenggorokan semuanya datang. Terus terang, ini terus terang, Pak. Saya nggak terima doa apapun. Maksudnya, Ko Andre berdoa, Ko Andre memuji Tuhan. Tapi saya bilang dalam hati, terserah Tuhan, mau 1000 pasukan Tuhan datang, saya tolak mentah-mentah, saya gitu. Akhirnya ketika saya dipindah ke Singapore General Hospital, setiap hari banyak orang SOS datang ke tempat saya, ke kamar saya, menguatkan saya, menguatkan Mami setiap hari, karena dokter bilang Maria umurnya nggak panjang, mungkin sekitar 3 bulan aja, kata dokter begitu. Melihat kondisi saya yang setiap hari hampir nggak sadar, Pak, karena paru-paru saya kan terbakar itu sampai hampir di kepala, dan dokter cuma geleng-geleng aja karena semua unpredictable, tapi dokter bilang mungkin usianya ya 3 bulan, dan jadi setiap hari banyak orang SOS datang, mereka mendoakan saya, tapi dalam hati saya selalu bilang, dalam keadaan sadar atau tidak, saya bilang, enggak Tuhan, terima kasih untuk doanya, saya enggak terima karena niat saya datang ke Singapura untuk bekerja, bukan untuk jalan-jalan. Tuhan kasihkan ya, tidak, kita bisa ngelewatin ini. Ya, saya cuma marah, saya kecewa, saya luar biasa. Buat saya itu sih Pak. Jadi itu sebenarnya awal mula bertemunya SOS dengan saya. Sampai saya kembali ke Indo, saya lost contact dengan SOS. Hanya Mami yang berkomunikasi dengan SOS. Saya nggak mau, dengan siapapun yang mau mendoakan saya nggak mau. Karena saya pribadi merasa, untuk apa saya didoakan kalau saya diberi kebutaan. Jadi, apalagi proses sembuhnya aja saya belum sembuh. Puji Tuhan saya belum sembuh. Jadi buat saya waktu itu, ya untuk apa saya didoakan, sampai Tuhan lagi-lagi menghabiskan semua apa yang saya punya. Di saat itu saya kembali lagi ke Pak Steve, saya bilang, Pastor, saya mau kembali ke Singapura. Kata Pastor Steve, di Singapura lockdown, Maria, kamu nggak mungkin kembali ke Singapura dengan keadaan lockdown. Baiklah, di saat itu dia bilang, satu ayat buat kamu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya ini butuh pertolongan, kamu kasih ayat Alkitab buat apa? Saya begitu, Pak. Jadi dari situ kedua kalinya saya dipertemukan SOS. Maaf Pak, Jarod, saya tetes mata dulu. Ya, oke. Ya, silakan. Saya ini, wah, jadi ya gimana tidak ini ya, karena mengalami hal yang penyakit yang luar biasa seperti ini, ya dimaklumi kalau seseorang bisa kecewa dengan Tuhan, didoakan pun nolak, bahkan ketika sebenarnya sudah mengalami mujizat rumah sakit, istilahnya itu gratis, ada yang membayar ya Tuhan lewat tangan orang-orang yang peduli, itu pun juga saya masih, istilahnya hatinya juga masih belum bisa terima dengan apa yang dialami ya, karena emang yang dialami ini tiba-tiba lewat sebuah sakit, kehilangan penglihatan.
Lalu kalau sekarang ini sebenarnya kalau misalnya sudah kan tiap 15 menit sekali ini harus tetes mata ya? Iya, Pak. Nah, terus kalau udah ditetes begini, ngelihat gitu, remang-remang atau gelap sama sekali? Nggak bisa, nggak kelihatan apa-apa. Ya gelap. Dua-duanya, dua mata? Iya, Pak, dua-duanya. Terus kalau misalnya di rumah gitu, jadi bergerak meraba-raba? Iya, meraba-raba, ambil baju. Saya puji Tuhan gini, setelah kembali saya mengenal Tuhan, saya berusaha mencari Tuhan gitu. Saya diajarkan banyak hal, dari mulai cari Yang baju. kedua itu ketemu SOS Ya. lagi? Saya belum ke Singapura lagi, kedua kalinya belum. Jadi belum. saya sudah balik ke Indo. Ya. Saya calling dengan Pastor Steph, kemudian dari situ saya mulai mendekat pada Tuhan. Oke, jadi karena pandemi ini kan nggak jadi ke Singapura, tapi berkomunikasi dengan Pak Stefanus dan bimbing untuk kembali kepada Tuhan. Iya. Wah, puji Tuhan ya. Jadi mulai disitulah ada harapan, istilahnya harapan untuk hidup dengan sebuah nilai. Oke. Jadi melalui pergumulan ini apa yang Maria dapatkan? Saya belajar banyak, Pak. Saya belajar untuk menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saya tidak menyerah, saya berserah. Saya berserah dan mengandalkan Tuhan. Percaya nggak percaya, ketika saya menjadi seorang buta itu luar biasa sulit untuk saya. Saya merasa bahwa Tuhan, saya memang ingin melihat. Tapi Tuhan, satu hal, ketika saya memang Tuhan takdirkan untuk tidak bisa melihat, bahkan Tuhan bilang air mata saya pun tidak ada, saya enggak masalah. Yang penting hidup saya jadi berkat untuk orang lain, karena saya percaya setiap orang akan kembali dari debu menjadi debu. Penyakit ini pun tidak bisa hilang dari badan saya. Tapi buat saya pribadi, yang penting saya jadi berkat untuk orang lain, Tuhan. Saya tidak mau menyia-nyiakan hidup saya. Saya bersyukur dengan Stephen Johnson Syndrome ini. Saya bersyukur dengan kebutaan ini. Saya bersyukur dengan pembelajaran setiap hari yang Tuhan berikan. Saya bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya mengandalkan Tuhan. 100% saya mengandalkan Tuhan, Pak Jarod. Karena setiap bulan saya pribadi menghabiskan 15 juta hanya untuk obat air mata buatan. Bukan hal yang mudah karena Papa hanya seorang pendeta yang sebentar lagi pensiun. Papa pendeta di kebun. Saya punya anak satu yang mau masuk SMA. Bukan hal yang mudah buat saya. Tapi ketika saya percaya, ketika saya mengandalkan Tuhan, saya mampu melewatinya. Itu Pak Jarod. Jadi karena Stephen Johnson ini air mata kering tiap 15 menit sekali harus ditetes air mata buatan, dan itu mahal ya. Nggak bisa cuma ditetes air gitu ya. Nggak bisa. Kayak orang ya dikasih ya, kalau obat tetes mata itu ya nggak bisa ya. Nggak bisa, Pak. Jadi saya punya, kalau air mata buatan ini kebetulan ini saya punya 3 macam air mata buatan. Terus saya punya saya punya ini antibiotiknya, kemudian ada ini untuk tekanan bola mata, ini gel untuk mata. Jadi saya kemana-mana itu bawa satu tas ini, Pak Jarod. Kelihatan nggak ya? Iya. Nah, satu tas ini nyawa saya, karena di situ air mata buatan saya, di situ obat antibiotik mata saya, salep saya,
bahkan untuk tekanan bola, semua di situ. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu bawa. Kemanapun, bahkan ketika saya makan, saya apapun tidur, dia selalu di samping saya. Teman saya selain doa, ya tas itu. Teman saya selain Tuhan Yesus, ya tas itu. Karena cuma itu untuk saya hidup. Wow. Karena 15 menit sekali harus ditetesi. Nah, kalau pas tidur kan jam 10 malam bangun jam 4, apa tiap 15 menit, 20 menit bangun netesin mata? Wah, jadi tiap tidur nggak bisa nyenyak, nggak bisa lama ya, harus bangun-bangun hanya untuk netesin ya. Wah, pergumulan yang... Karena matanya nggak kuat. Jadi sejak Steven Johnson saya nggak pernah tidur seperti orang-orang tidur gitu. Nggak pernah. Jadi setiap 15-20 menit saya selalu tetes gitu. Itu selalu. Jadi tapi ya sudah terbiasa, jadi ya sudah. Wah, waduh. Oke, terakhir. Sekarang apa hidup bagi Maria dengan kondisi seperti ini? Sebentar, Pak. Ya. Wow. Ya. Buat saya pribadi, hidup saya saat ini adalah second chance. Kesempatan kedua untuk saya. Wow. Ini adalah kesempatan terbaik yang Tuhan kasih untuk saya. Ini adalah awal. Setiap hari buat saya adalah awal. Setiap hari, karena sebagai newcomer di dunia perbutaan, setiap hari adalah hari baru untuk saya. Hari di mana saya belajar apapun sendiri. Saya belajar meraba apapun itu baru buat saya. Jadi hidup ini apa buat saya? Hidup ini kesempatan. Wah, oke. Jadi, wow, terima kasih Maria. Saya akan akhiri dengan renungan singkat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita barusan melihat bagaimana pergumulan hidup seseorang yang terkena Steven Johnson. 15-20 menit sekali harus tetes mata. Jadi tidur pun nggak normal. Kalau kita tidur kan jam 10 misalnya malam sampai jam 4 pagi, jam 5. Paling nggak kita bisa beberapa jam terlelap. Sedangkan seorang yang menderita Steven Johnson bukan cuma buta, yang bisa tidur lelap. Bahkan tidur pun nggak bisa panjang. Penyesuaiannya luar biasa. Belum lagi biayanya. Tapi disitulah seorang Maria tegar untuk harapan hidup ini dan justru menemukan nilai hidup melalui hal ini. Saya teringat firman Tuhan yang Paulus katakan. Paulus itu sempat berkata begini demikian dalam kitab Filipi. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Jadi bagi Paulus itu berkata, bagiku hidup itu Kristus dan mati itu untung. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Pergi dan diam bersama dengan Kristus. Ya caranya mati. Ya, karena kalau kita mati, roh kita berjumpa dengan Kristus. Maka dikatakan mati itu untung. Tapi Paulus melanjutkan lagi, lebih perlu bagiku jika aku tinggal karena kamu. Supaya melalui keberadaanku, imanmu dibangun. Jadi kalau berbicara secara pribadi, Paulus lebih senang mati. Saya sempat sebenarnya sangat meresapi ayat ini dan menghidupi. Sampai saya berkata, Tuhan, kalau secara pribadi, saya mati itu senang banget, karena saya akan ketemu Tuhan. Bukan karena saya punya utang, bukan karena kepahitan lalu pengen mati, bukan karena sakit saya pengen mati, saya sehat, saya diberkati, keluarga bahagia, tapi saya pikir-pikir di sorga pasti jauh lebih nikmat. Jadi kalau secara pribadi, aduh saya mati itu senang banget dah. Tetapi kalau dibilang perlu dan tidak perlu, atau dari sisi perlu, saya lebih perlu hidup.
untuk istri saya, untuk anak saya, untuk orang-orang yang saya layani. Ketika saya terkena demam, memang saya tidak tes COVID ya, jadi saya nggak bisa bersaksi kalau ini COVID, karena kejadiannya masih awal Maret waktu di Indonesia, bahkan belum diumumkan. Tapi mulai ada kasus di Depok, ada kasus di Bandung, ya itu pertengahan Maret. Nah, saya pada waktu itu juga saya mengalami hampir semua gejala, mulai dari batuk, demam yang tinggi sekali, tapi nggak sampai kayak Maria 44 ya, tapi mungkin 40-an karena saya kompres kepala saya dengan es batu, nggak turun, dada, perut. Jadi kompres es batu tuh sampai di kepala, dada, dan perut. Dan demamnya itu nggak hilang-hilang selama beberapa hari, makin lama makin parah. Yang paling mengkhawatirkan saya waktu saya mulai kehilangan rasa, jadi makan tuh nggak ada rasanya. Dan saya waktu itu emang sangat concern dengan COVID. Anak saya 2 di Singapura, dan dia informasi saya terus mengenai data-data COVID, bahaya COVID, dan gejala-gejalanya, sehingga akhirnya saya mengambil keputusan isolasi mandiri. Dan istri saya sempat kena batuknya juga, tapi nggak sampai sempat demam. Dan saya hajar aneka vitamin. Ketika demamnya sampai 4-5 hari itu nggak hilang-hilang, di malam terakhir yang sangat panas itu, saya sempat kepada ayat yang saya ingatkan ini, yaitu Paulus berkata bahwa hidup ini Kristus, mati itu untung. Karena selama beberapa malam, jujur saya sempat kayak ada takut kalau mati, walaupun saya udah berkali-kali melayani, bilang mati itu untung gitu. Tapi begitu sampai pada suatu keadaan, saya sempat mikir juga. Sampai akhirnya saya seperti orang menyerah, Tuhan, kalau saya mati kali ini kayaknya siap deh, karena toh anak-anak semuanya sudah lulus kuliah. Jadi kayak saya itu menimbang-nimbang itu, saya kalau memang waktunya siap Tuhan itu. Nah, rupanya justru ketika tidak takut mati itulah saya malah bisa tidur pulas. Dan besoknya berangsur-angsur demamnya hilang. Tapi mungkin juga Tuhan mengizinkan hal itu supaya saya seperti bernasar kembali bahwa hidup ini Kristus, mati itu untung. Berarti kalau saya hidup, saya tidak mati, berarti saya harus berguna. Seperti Paulus berkata, lebih perlu bagiku jika aku hidup karena kamu. Jadi kalau saya hidup, ini harus bukan karena diri saya, karena keluarga saya, karena mau usaha ini, usaha itu, mau bisnis ini, bisnis itu, tapi untuk sesama. Jadi ketika saya sakit dalam kondisi kritis itu, saya seperti memperbaharui komitmen tujuan hidup. Nah, saya percaya itu juga yang tadi disaksikan oleh Maria. Dia sampai pada komitmen bahwa hidup ini ya untuk Tuhan. Dia kehilangan penglihatan, tapi dia menemukan kekekalan. Dan nanti bersama dengan Tuhan, ya semua tubuh akan dipulihkan. Karena itu mari kita yang semuanya yang masih dalam arti punya penglihatan, sehat, Tuhan beri kekuatan. Selagi kita kuat, selagi kita hidup, mari hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu adalah melayani Tuhan. Hidup itu bermakna, mulia. Mulia bukan karena pekerjaan kita hebat, jabatan kita luar biasa, khotbah kita luar biasa, tapi karena kita berguna bagi sesama. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terlebih dahulu kami berdoa untuk Maria, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Stephen Johnson bisa dikalahkan, baik secara mental oleh Maria menjalani kehidupan ini bersama Stephen Johnson, dan Maria menang. Tapi hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan, terjadi pemulihan atas organ-organ mata Maria. Kalau zaman dulu kami mendengar kisah Injil, Tuhan Yesus bahkan menyembuhkan orang buta sejak lahir. Kami tahu Tuhan Yesus tidak berubah. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Maria, supaya melalui obat yang diminum, tetes mata yang diberikan, dan hidup yang dijalani, dengan iman, Tuhan memberikan pemulihan pada Maria. Kami berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara semua pemirsa yang mendengarkan program ini dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Kita berdoa, saya berdoa mendapatkan nilai hidup dan arti hidup. Tujuan hidup yang diperbaharui.
Sehingga kalau kami hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berguna, melayani Tuhan, dan hidup sebagai manusia yang mulia. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Maria sudah menjadi tamu kita hari ini. Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan ya. Amin. Terima kasih Pak Jarot, terima kasih keluarga Indonesia Bahagia. Ya, sama-sama semuanya. Maria hebat, luar biasa. Tuhan memberi semangat dan kekuatan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak meninggalkan Maria. Tuhan berkati ya. Ya, Mas. Terima kasih Pak Jarot, Tuhan berkati. Oke, kita akhiri. Tuhan berkati.